Itu yang banyak orang bilang gila itu. Nah, makanya teman-teman yang di Komisi 2 itu yang menghadap ke saya, tapi saya menghadap ke depannya kan. Jadi saya membelakangi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat fenomenal sekali. Saya bilang fenomenal sekali di bidang politik. Nah, kita ini masuk dalam rangka politik. Jadi fenomenalnya beliau satu ini sudah pernah menduduk di DPRD Kabupaten Kota Kabupaten Berau. Yang kedua, beliau juga duduk di DPRD Provinsi dan sekarang mencalonkan diri sebagai caleg untuk perwakilan Kabupaten Berau, khususnya Kalimantan Timur, untuk duduk di DPR RI tahun 2024 ini. Langsung saja kita jumpa bersama Abang Haji Rusianto atau dikenal dengan Kiangnya. Ya. Nanti kita minta juga kenapa Kiang. Banyak orang di Kabupaten Berau, Bang, ya, khususnya Kabupaten Berau atau dan sekitarnya lah. Mungkin sedikit yang tahu Haji Rusianto ya. Banyak yang tahu Kiang. Iya, paling-paling teman sekolah aja. Sekolah ya. Teman sekolah, teman terdekat. Teman terdekat ya. Tapi kalau masuk di panggilan di dewan-dewan atau segala tingkat atas, Haji Rusianto ya. Ya, Haji Rusi. Kita juga mau tahu nih sosok beliau ini lahirnya di mana. Mungkin perlu juga nih. Ya. Karena kan banyak minta dukungan. Yang pendukung itu mau tahu juga nih, Bang. Ya kan? Oh, saya mau dukung nih Pak Haji Rusianto nih. Tapi dari mana asalnya ini? Ya kan? Mau banyak kemana segala. Bisa dijelaskan nih, Bang, asal dari mana, sekolahnya, SD, SMP, SMA, kuliahnya, ya kan, sampai kerja, sampai masuk politik ini. Bisa dijelaskan sama pemirsa, Bang Ferry Bagi. Ya, mungkin terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pemirsa yang sudah mendengarkan. Ya. Artinya riwayat hidup saya. Mungkin saya lahir di Pulau Maratua. Saya lahir di Pulau Maratua, umur 2 tahun dibawa ke Teluk Bayur. Oh, lahir di Maratua? Iya. Besar di Kota Tua ya? Kota Tua, Teluk Bayur. Besar di sana. Tahun berapa tuh, Pak Eri? Itu sekitar tahun 69. 69. Nah, udah 10 tahun juga. Itu saya dibawa ke sana. Kalau lahirnya saya tahun 67. 67. Lanjut, Bang. Jadi saya bersekolah kecil besar di Teluk Bayur. SD-nya SD 008 itu di dekat di samping kantor pos. Oh, sambil lapangan bola berarti ya? Ya. Oh, iya. Rumah saya tidak jauh juga dari situ. Mungkin ada 100 meter atau 150. SMP? SMP-nya itu di gunung itu. Sekolah. Tidak jauh dari SD 8 itu dulu namanya. Oh, ada yang di gunung sekarang. Museum itu. Museum. Itu dulu SMP swasta Teluk Bayur. SMA? SMA saya di Tanjung Redep. SMA 1 pasti. Bukan. Jadi? SMA Muhammadiyah. Oh, SMA Muhammadiyah? Ya. Yang di Sudirman tuh? Sudirman. Oh, berarti sama-sama alumni Muharram, Pak? Ustadz Muharram, mantan bupati kita. Kan Muhammadiyah juga dia? Ya. Pernah ngajar situ. Oh, berarti sudah lama itu ya SMA Muhammadiyah itu ya? Sudah lama. Oh. Tahun 80-an. Sudah ada situ ya? Oh, luar biasa sekali. Saya kira dulu itu cuma 2 aja SMA. SMA 1, SEMEA 1, berarti sama SMA Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah. Kuliahnya mana? Saya kuliah di Universitas Yosudarso. Yosudarso. Entap ya? Yosudarso Surabaya. Surabaya. Karena tadi di awal saya bilang kiang-kiang ini nggak ada mana kan biasa kan orang
panggil kan Haji Rusianto. Kalau enggak kan Antoka atau Ruska. Ini Kiang nih jauh. Ya, tuh. Sejarahnya apa ini? Ini menarik ini. Itu anunya di Teluk Bayur itu. Oh, panggilannya Ya, dari Teluk Bayur dia? Iya. Dari sebenarnya kan nama saya itu yang dipanggil sebenarnya awalnya Ian. Ian. Rusian. Oh iya, ada Iannya. Rusian. Tapi tiba-tiba meleset menjadi Kiang. Iya, ada K-nya. Iya. Oh, dulu Ian muncullah nama K di situ. Iya, Kiang. Siapa yang sejarah manggil pertama itu kan pasti ada itu. Nah, itu kita lupa. Kayaknya itu mengalir aja. Serentak mengalir itu anunya. Pada waktu itu sehingga besar muncul nama itu Kiang. Ya. Makanya kalau di Berau ini keren itu memang Kiang. Gitu. Saya selalu menyampaikan pada saat saya sosialisasi di caleg DPR RI ini, saya bilang bahwa nama saya keren ini Kiang. Tapi kalau di kartu suara tidak ada nama saya Kiang itu. Haji Rusianto. Yang ada Haji Rusianto. Saya jujur saya tahu namanya Rusianto nggak tahu saya dulu. Taunya saya Kiang aja, Kiang. Oh, pas ada nama pencalekan, oh namanya Rusianto. Iya. Mantap. Itu kan kita anggota dewan DPRD Kabupaten Kota masuk terpilih. Kemudian calon-calon lagi, yang hebatnya ini cerita yang berikut ini lebih hebat kayaknya nih. Masuk di DPRD provinsi. Sejauh itu kan belum ada orang berani. Ceritanya menarik ini. Jadi begini, tarik mundur. Artinya mungkin Bung Peri tadi, kenapa saya tiba-tiba jadi anggota DPR Kabupaten Berau? Ya. Nah, pada waktu itu begini, kan yang calon dari anggota DPR Kabupaten Berau itu Dapil 1 ini Pak Natanil pada waktu itu. Ya, Natanil. Dulu Dapil 2 itu kalau Sambaliung itu. Dulu Dapil ya? Iya, dulu Sambaliung itu Dapil Sambaliung dapat. Namanya Ibu Popianti. Oh iya, Bu Popi, orang Kian ya? Iya. Ingat saya. Duduk pada waktu itu. Saya kan masih tetap ketua partai sampai 2010. 2009-2010 duduk. Di perjalanan itu karena kasus pilkada itu, saya dicopot kan 2010 jadi ketua. Digantikan Pak Haris dulu. Haris ya? Haris. Setelah itu mungkin selang berapa tahun digantikan lagi dengan Pak Julkarnain Tanjung. Julkarnain Tanjung. Iya, Pak Jul. Oh, nasi Padang. Ya. Pak Jul nasi Padang. Ya. Oh. Tapi saya tetap jadi penasehat. Sama-sama Pak Haji Abidin. Begitu pencalekan, tiba-tiba Ibu Popi itu mundurkan diri. Masuk ke partai lain. Popi PBB kalau nggak salah. Ya. Ingat saya. Otomatis PAW. PAW itu ya saya yang masuk. Ini tidak ada angin, tidak ada asap. Tiba-tiba dia mundurkan diri. Arti mungkin adalah jatah saya mungkin separuh. Jadi anggota dewan. Memang mereka dulu berprinsip gini. Pada saat saya ketua partai, mereka berpikir itu bisa di PAW, saya yang mau PAW. Jadi bilang saya, ngapain kalau itu memang hak orang, kok kita mau ya berjalan aja seperti air mengalir. Tiba-tiba beliau mundurkan diri. Tahun berapa itu, Pak Haji? Awal 2013 kalau tidak salah. 2013 ya. Jadi anggota dewan, PAW dan Bu Popi. Iya, saya pada waktu Samarinda.
Di Samarinda saya ditelepon. Salah satu teman bilangnya, B, Terus bukan, pakai jas. wis Apa-apaan ini? bingung ya. Bingung. Ibu Popi mengundurkan diri. Hah? Kenapa dia mengundurkan diri, bilang saya? Nggak tahu, bilang mereka. Padahal dia masukkan berkas pada waktu itu. Jadi di situ saya melihat, artinya kita berpolitik ini jangan macam-macam. Yang penting kita ikhlas. Artinya kita ikhlas itu kita sudah berjuang pada waktu itu sebagai ketua partai dan mendapatkan 2 kursi, ya kan? Tapi kita tetap ikhlas. Mulai finansial kita, tenaga kita, pemikiran kita banyak kita fokuskan ke sana itu. Artinya kita tidak ngeluh, ikhlas. Apa yang kita lakukan itu ikhlas. Di perjalanan itulah. Artinya kalau memang ada nasib kita di situ untuk jadi anggota dewan, jadi. Ternyata jadi anggota dewan. Ternyata saya jadi anggota dewan 2013. Yang kalau cerita ini jadi anggota dewan provinsi. Nah, jadi anggota dewan Ini menarik juga ini. Ya, karena saya berpikir gini, saya memang orangnya kalau apa saja yang saya ikuti, saya harus selalu ke depan, berpikir ke depannya itu gini. Saya ini pernah sudah jadi anggota DPR tingkat 2 sejarah kan. Saya bukan DPR, bukan cari uang, saya cari sejarah. Artinya saya pernah duduk di anggota DPRD tingkat 2. Begitu pemilihan 2014, saya loncat menjadi anggota DPR provinsi. Tapi itu pun saya mau loncat dan sebagainya itu, bertarung itu, saya berhitung juga. Hitungannya, saya punya hitung-hitungan. Karena apa? Saya melihat yang pertama satu, ini orang Berau tidak ada yang berani calon ke DPR provinsi pada waktu itu. Tidak ada. Tidak ada yang berani. Berarti sejarah buat itu. Saya waktu itu melihat gini. Saya menghitung terbentuknya Kaltara. Oh, yang akan terbentuk Kaltara itu. Yang akan terbentuk Kaltara karena apa? Kaltara itu pemilunya masih diikutkan di Kaltim. Karena perangkat pemilunya belum ada seperti KPU belum terbentuk. Jadi dititipkanlah di sana. Di Kaltim. Jadi itu nantinya akan ada pergeseran. Tapi bukan PAW, pergeseran perhitungan tata kursi awal. Oh, itu bukan PAW? Bukan. Oh, saya kira dulu PAW. Enggak, bukan. Oh. Jadi itu nanti yang Kaltara dititipkan itu sejak 31 Desember itu mereka itu harus kembali ke Kaltara. Harus kembali ke Kaltara, dibentuklah KPU dan sebagainya karena waktu itu untuk pembentukan pencalonan gubernur Kaltara. Harus perangkatnya sudah pindah ke sana. Nah, saya berhitung kenapa saya ikut. Karena ada pergeseran itu walaupun kita murni tidak masuk di nomor 1. Urutan 1. Bukan. Dia kan pelantikan kan rasanya bulan 10 kalau nggak salah. 9 9-10. Itu pelantikan termasuk Kaltara yang dititipkan. Setelah itu kalau dikembalikan 31 Desember harus terbentuk Kaltara itu perangkatnya itu dipindah. Nah itu dikocok ulang suara itu. Saya dulu berharap dapil terdekat nanti yang akan mendekati bisa duduk di situ karena pergeseran itu kan. Di situ saya yakin masuk saya ke provinsi itu. Karangpaci. Iya, belum saya mendaftar saya ke sana. Begitu saya kembali ke dewan saya bilang dengan teman-teman di Komisi 2.
saya akan dilantik di Karangpaci. Itu yang banyak orang bilang gila itu. Nah, makanya teman-teman yang di Komisi 2 itu yang menghadap ke saya, tapi saya menghadap ke depannya kan. Jadi saya membelakangi mereka. Saya itu dibilangkan begini. Iya. Betul. Ada salah satu teman saya yang memang baiklah dengan saya dia menganggap saya abang, almarhum Anwar itu, di WA-nya gitu. Kanda dibilangkan mereka gila. Almarhum Anwar, mantan ketua Demokrat. Ya. Dia duduk karena dia melihat mereka itu. Ya. Dia di depanku kan gitu. Jadi dia Kanda dibilangkan mereka itu gila. SMS dulu ya. Jadi ku jawab lah, biar aja nanti kalau saya dilantik di Karangpaci mereka yang gila. Saya nggak sebut orangnya, ada 5 orang. Ada beberapa orang itu. Emang saya juga ada dengar itu. Ini orang gila dia bilang. Bisanya bilangnya berani-beraninya masuk ke provinsi. Ya kan? Padahal kalau taruh di kabupaten bisa jadi ke provinsi. Iya. Tapi dia tidak tahu ya. Tidak ini tahu sudah ada hitungan. Hitungannya. Ini yang saya sering itu lagi gila itu orang gila. Datang dari mana? Tapi kita sudah punya hitungannya. Punya hitungan yang matang. Tahun berapa itu ini? 2014 saya naik ke provinsi. Tingkat 1 ya. Karangpaci bilang. Iya. Itu saya dilantik itu sekitar selisih 2 bulan lebih. Oh, setelah pelantikan yang massal ini, pelantikan baru dilantik yang kedua. Itu pun saya sudah tahu. Orang biasanya kan habis pemilihan nggak duduk kan stres. Kalau saya happy. Karena mau dilantik. Iya, karena happy-nya gini. Kami sudah tahu. Jadi salah satu temanku itu, sahabatku, ku kasih tahu enggak? Aku mau ke Bali, ke Singapura. Mau ke Singapura. Jadi salah satu temanku namanya Mas Dianta, atur suara kita, bilang, dihitung semua nanti. Nanti aku pulang dari Singapura baru saya sahkan ke KPU provinsi supaya enggak bisa digeser-geser orang kan. Nah, saya mau berangkat ke Singapura. Saya teleponlah sahabat saya Pak Jabinsa, dia di Jakarta. Ayo kita ke Singapura, bilang kan. Ya, ayo Singapura lah kami. Di perjalanan saya bilang dengan beliau, saya duduk jadi anggota DPR di Karangpaci. Ini yang menarik dari mana kau duduk? Orang sudah. Jadi ini ada perubahan tata ulang kursi. Yang anggota DPR Kaltara yang diikutkan di provinsi Kalimantan Timur itu akan pindah Kaltara Desember. Jadi sebelum tanggal 31 Desember 2014 itu, aku sudah dilantik di Karangpaci. Oh iya Kak, bilang. Iya, tenang aja. Nah, tiba-tiba Singapura. Mungkin 10 hari kami Singapura kan. Pulang dari sini langsung ke Samarinda. KPU Samarinda. Minta ini suara supaya tidak ada perubahan, takut digeser orang. Karena banyak mau bermain pada waktu itu. Di Gerindra sendiri pun itu mau ketua Gerindra itu mau mengusulkan yang lain, bukan saya. Tapi hitungan itu bukan kursi yang dapat, orang langsung orang ditulis. Yang dapat kursi ini namanya Rusianto. Itu namanya Rusianto yang ditulis langsung itu. Jadi KPU provinsi itu tidak ada wewenang. Dia dihitung, yang menghitung itu dikirim ke Jakarta Pusat. Nah, di Jakarta Pusat itu dia yang menghitung, yang duduk Rusianto dari Partai Gerindra, Sapuat dari PDIP untuk dapil Berau ini kan. Dikirimlah lagi ke KPU.
KPU itu tidak boleh menggeser, harus nama yang sudah Sudah situ tentukan. dicantumkan. Tiba-tiba saya di kontak KPU, bilangnya Bapak yang duduk, nanti bilangnya hari Senin ada muncul di Namanya. Kaltim Pos. Begitu tersebar, yang akan melenggang ke Karangpati adalah Rusianto. Yang pertama menelpon saya mengasih tahu itu Haji Lamijan. Haji Lamijan. Ya. Kontraktor. Tapi dia saya sudah tahu bahwa saya sudah dianu karena dikabari KPU kan sebelumnya ada nanti dimunculkan di Brau Pos. Haji Lamijan. Nah Haji Lamijan pun itu dikontak dari Samarinda oleh temannya Haji Kasmani, adiknya pada waktu Samarinda. Bilangnya kiang nasib bilangnya. Nah itulah anunya sejarahnya. Harus ada hitungannya. Iya. Saya yakin itu. Makanya saya tetap kalau berjalan keliling. Kalau kampanye sudah Berau, Sangatta, Bontang sudah keliling. Sudah. Sudah ya. Balikpapan, Tenggarong. Sudah semuanya. Sudah. Ke 10 kabupaten kota Kalimantan Timur. Tapi yang saya enggak semuanya, ya, enggak sempat saya jangkau. 5 kabupaten kota lah. Yang jelasnya Berau, Sangatta, Kutim ya, Kutim, Bontang, Samarinda, Balikpapan, Kukar. Kalau yang lain itu teman-teman aja. Iya. Dengan gambar-gambar yang kita kirim. Ya, kita bergambar bersama. Ya, masyarakat Kabupaten Berau ya kan. Ini juga sejarah ya berarti. Kalau ada ada masyarakat Kabupaten Berau yang duduk di DPR RI ini sejarah ya. Sejarah memang belum ada ya. Belum ada. Baru sejarah. Maka ya kita sama-sama mendoakan dan dukung ya. Semoga terbentuklah sejarah dari anak Berau masuk di DPR RI pusat. Betul ya Kanda ya? Ya, betul. Oke, ini perbincangan kita sudah banyak nih Kanda ya, dari sekolah, politik, awal politik ya kan masuk semuanya sampai ke tingkat ini, tingkat tinggi kayaknya dia. DPR RI enggak ada lagi, di DPR RI enggak ada lagi kan? Tingkat paling tinggi. Ya, semoga masyarakat Kabupaten Berau mendukung, semoga ada perwakilan orang Berau di DPR RI. Untuk menutup curhat kita ini, Pak Haji Rusianto atau Kiang, kita minta 1-2 kata lah dari Pak Kiang buat pemirsa curhat Bang Ferry Bagin. Jadi begini, yang lebih penting ini sebenarnya orang ini khususnya di Kabupaten Berau itu banyak terfokus dengan tingkat 2 aja. Tingkat 2 itu mohon maaf, anggarannya itu terbatas. Jadi marilah kita buka mata semua khususnya masyarakat Berau. Umumnya Kalimantan Timur. Artinya mari kita memilih DPR provinsi itu harus ada, DPR RI itu harus ada minimal orang daerah setempat. Karena apa? Kalau dia terpilih, insya Allah dia tahu dengan kondisi keadaan yang di Kabupaten Berau ini. Kalau orang luar, dia tidak tahu, dia taunya di Jakarta, taunya di Balikpapan, taunya di Samarinda. Tapi kalau orang Berau, dia akan tahu, oh itu si Kiang, anggota DPR RI-nya. Coba kita telepon, kita minimal komunikasi kita jalan. Dan kalau ada perwakilan kita di pusat itu, anggaran itu lebih besar. Banyak akan kita turunkan ke Kalimantan Timur ini. Dan khususnya juga di Kabupaten Berau, karena kita orang Berau. Banyak anggaran itu. Di sana tidak ada yang memperjuangkan. Karena dia bukan orang Berau. Dia tidak tahu kondisi di Berau. Jadi sangat banyak. Jadi salah satu kelebihan Partai Gerindra di Kalimantan Timur ini, khususnya di Berau, itu calegnya itu linear. Linear itu dari kabupaten ada, provinsi ada, DPR RI ada, ini orang Berau. Ini harus kita dukung semua. Karena apa? Terkait masalah anggaran. Kalau di tingkat 2 tidak mampu, dia bisa koordinasi ke provinsi. Kalau provinsi tidak mampu, dia bisa ke RI. Saya pun juga kan
jadi anggota DPR RI itu nanti bermitra dengan menteri-menteri sesuai di mana posisi saya nanti di DPR RI. Bermitra dengan presiden. Nah ini sungai semua. Tidak ada partai-partai lain yang ada di Kalimantan Timur ini, Partai Gerindra, khususnya orang Berau semua. Maka dari itu kita membuka mata bagaimana untuk masyarakat Berau ini untuk bergabung di Gerindra dan memilih Gerindra, memenangkan Gerindra, memenangkan calon presiden Gerindra Pak Prabowo Gibran. Dan DPR-nya juga sesuai tingkatan mulai kabupaten, provinsi, RI. Ini harus kita menangkan. Insya Allah Berau, untuk anggaran yang masuk Kabupaten Berau itu berlimpah nanti. Apalagi sekarang sudah kita melihat Kabupaten Berau ini APBD-nya sudah 5,1 atau 5,3 mungkin sekarang. Nah, ini kan sungguh luar biasa. Artinya APBD sini ini untuk kegiatan sumber daya manusia, bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Berau di sini. Untuk anggaran jalan dan sebagainya cukup dari pusat, cukup dari provinsi. Jadi APBD Berau ini untuk meningkatkan SDM kita, meningkatkan ekonomi kerakyatan kita. Itu nantinya kalau saya terpilih di anggota DPR RI 2024. Masyarakat Berau harus mendukung, wajib mendukung. Jadi mendukung. Penutupan kali ini di tanggal 14 Februari usahakan masyarakat Kabupaten Berau dan sekitarnya, kabupaten kota yang lain, ya kan, memilih Haji Rusyanto nomor urut 2. Oke, cukup sekian dari kami. Curhat Bang Ferry Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.